Di suatu malam yang poek, film diawali dengan seorang ibu-ibu yang terbangun di tengah malam, di mana alasan dari si ibu terbangun dari tidurnya adalah untuk membangunkan dan membantu persiapan putrinya yang bernama Gangga, karena sebentar lagi kendaraan jemputan untuk putrinya dan semua anak di desanya akan segera tiba. Jika kalian mengira bahwa si ibu sedang membantu persiapan Gangga karena Gangga akan segera dijemput oleh kendaraan menuju sekolah, maka kalian sudah salah besar. Karena ternyata Gangga dan semua anak di desanya dijemput oleh kendaraan untuk pergi bekerja di sebuah pertambangan. Alih-alih pergi ke sekolah lalu main pecele bekles ataupun kucing sumput bersama teman-temannya, semua anak di desa ini justru menggantikan orang tua mereka dalam bekerja. Karena di desa ini tidak ada lahan pekerjaan bagi orang dewasa, sehingga mau tidak mau, para orang tua harus merelakan anak-anak kesayangan mereka untuk pergi bekerja demi sesuap nasi. Singkat cerita, di suatu hari ada beberapa pengunjung ke pertambangan tersebut untuk menemui pimpinan pertambangan yang bernama Canggaredi. Dan inilah dia sosok dari Canggaredi, orang kejam yang mempekerjakan semua anak di desa dan mengendalikan desa tersebut. Di mana maksud dari kedatangan para pengunjung itu ke pertambangan Canggaredi adalah untuk berdoa di sebuah kuil yang kebetulan berada di tengah-tengah pertambangan tersebut. Dan karena pengunjung tersebut adalah orang yang Canggaredi kenal, dia pun mengizinkan orang-orang itu untuk pergi ke kuil. Namun dengan satu syarat, kalau mereka tidak boleh membawa HP mereka. Semua itu Redi lakukan karena Redi adalah orang yang waspada, di mana dia takut kalau orang-orang itu akan merekam aktivitas ilegal di pertambangan tersebut yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Sehingga dengan rekaman tersebut nantinya akan menjadi bumerang bagi Redi, karena dengan bukti tersebut dia bisa dilaporkan. Singkat cerita, setelah melakukan sebuah ritual dan doa di kuil, Canggaredi pun mengajak para pengunjung tersebut untuk makan terlebih dahulu. Namun ketika mereka akan menikmati makanan, ternyata ikan yang Redi sajikan adalah ikan yang masih mentah, sehingga membuat para pengunjung tersebut bertanya-tanya. Namun alangkah terkejutnya para pengunjung saat Redi menjelaskan bahwa sebenarnya dia mengetahui kalau para pengunjung tersebut sengaja datang ke pertambangannya bukan untuk berdoa, melainkan untuk merekam dan mencari bukti kejahatan yang Redi lakukan dengan kamera yang mereka sembunyikan di kancing baju mereka. Dan setelah Canggaredi menjelaskan semuanya, tiba-tiba, lalu setelah membunuh dua pengunjung lainnya, Redi pun bertanya kepada si pengunjung wanita yang masih tersisa tentang mengapa mereka berniat melaporkan Canggaredi. Dan dengan ketakutan, si wanita pun menjelaskan bahwa mereka dimintai tolong oleh pemimpin kuil yang berada di pertambangan Canggaredi. Oleh karena itu, Canggaredi pun membawa si kakek pemimpin kuil di pertambangannya dan menanyakan tentang mengapa si kakek terus-menerus bersikeras ingin melaporkan Canggaredi. Padahal sebenarnya ini bukanlah kali pertama si kakek mengirim orang untuk mencari bukti agar bisa melaporkan Canggaredi. Dan setiap orang yang dimintai tolong oleh si kakek, mereka pasti berakhir meninggal, ungkap Canggaredi. Mendengar itu, si kakek pun menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan kuil yang sebentar lagi akan dihancurkan oleh Canggaredi untuk memperluas pertambangannya. Lalu Canggaredi pun mengatakan bahwa si kakek mempunyai waktu 10 hari sebelum Canggaredi menghancurkan kuilnya. Oleh karena itu, Redi menyuruh si kakek untuk melakukan apapun yang si kakek bisa untuk menyelamatkan kuilnya. Di malam harinya di Hyderabad, terdapat ambulan yang sedang membawa seorang wanita yang sedang kritis untuk segera pergi ke rumah sakit. Namun perjalanan mereka harus terganggu akibat jalanan yang macet karena ada sekelompok anggota partai yang memblokir jalan untuk merayakan ulang tahun dari pimpinan partainya. Oleh karena itu, si Pak supir ambulan pun mencoba untuk keluar dari mobil dan berbicara dengan anggota partai tersebut untuk membuka jalan karena dia sedang buru-buru pergi ke rumah sakit untuk membawa seorang pasien yang kritis. Papa condition serious ga. Namun, alih-alih membuka jalan, si anggota partai ini pun tidak peduli dengan nyawa si wanita tersebut dan lebih mementingkan acara potong kue pimpinannya, lalu mengatakan kepada si Pak supir ambulan kalau dia tidak akan memindahkan mobilnya sampai acara ulang tahun pimpinannya selesai diselenggarakan. Bahkan, si anggota partai malah membentak dan memarahi orang-orang yang mencoba membujuknya untuk membuka jalan karena menurutnya mereka sudah mengganggu acara perayaan pimpinan partai mereka.
Dan oleh karena itu, karena kata-kata dan permohonan tidak bisa membuat anggota partai tersebut berhenti untuk berbuat sangeunahna dan seenaknya pun, akhirnya seorang pemuda yang kebetulan juga terjebak macet karena acara partai politik tersebut, turun tangan langsung lalu keluar dari mobilnya untuk membukakan jalan dengan caranya sendiri. Di mana ketika si anggota partai sedang memarahi dan bahkan akan berbuat kasar kepada si pak supir dan orang-orang lainnya karena terus membujuknya untuk membukakan jalan, Tiba-tiba si pemuda yang bernama Balu itu pun menggaplok si anggota partai yang pepelontongan dan pepelegegan tersebut. Dan oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Balu pun berhasil membantai seluruh anggota partai politik tersebut, lalu membukakan jalan dan menyuruh ambulan yang sedang membawa pasien kritis itu pun untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, Balu pun memperingatkan si pimpinan partai agar dia tidak pernah lagi mengganggu laju lalu lintas yang merupakan kepentingan umum demi kepentingan pribadinya sendiri. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan dengan sosok Balu dan keluarganya, di mana Balu merupakan seorang pemuda pengangguran yang selalu menjadi beban bagi keluarganya, di mana kerjaannya adalah mabuk-mabukan dan berkelahi. Oleh karena itu, ayahnya yang bernama Kang Kohar selalu bersikap tegas dengan membatasi keuangan dan fasilitas Balu agar Balu mau bekerja dan mencari uang sendiri, seperti kakaknya yang merupakan seorang dokter. Namun, sikap berbeda ditunjukkan oleh ibunya yang bernama Cekokom, di mana Cekokom selalu memanjakan Balu dan tidak pernah mempermasalahkan Balu yang seorang pengangguran dan tidak mau bekerja. Bahkan, Cekokom selalu membela Balu ketika Balu sedang diceramahi dan dimarahi oleh Kang Kohar karena sering berkelahi dan tetap menjadi pengangguran. Oleh karena itu, meskipun ayahnya selalu menyuruhnya untuk bekerja, tapi Balu tidak pernah mau bekerja dan tetap menjadi Balu yang pemalas yang menghabiskan waktunya untuk nongkrong bersama sahabatnya yang bernama si Ahul. Sampai akhirnya, di suatu malam saat Balu sedang makan malam bersama Cekokom, wajah Cekokom yang terlihat kesal membuat Balu bertanya tentang ada apa dengan Cekokom. Lalu, Cekokom menjelaskan bahwa dia berkata kepada Kang Kohar ayahnya Balu kalau Cekokom ingin merekrut seorang juru masak di rumahnya. Namun Kang Kohar hanya akan mengabulkan permintaan Cekokom untuk merekrut juru masak di rumahnya kalau Balu sudah mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, Cekokom mengatakan kepada Balu kalau dia ingin Balu bekerja dan melihat Balu pergi berangkat untuk bekerja di setiap pagi seperti ayah dan kakaknya. Dan demi ibunya yang sangat Balu sayangi, Balu pun akhirnya mengatakan bahwa besok dia akan mencari pekerjaan. ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కష్టం ఈ మొక్క ముందే చెప్పొచ్చు కదే. Singkat cerita, di keesokan harinya, Balu mendatangi sebuah perusahaan kosmetik untuk melamar pekerjaan, di mana yang tadinya Balu melamar pekerjaan dengan terpaksa demi ibunya, mendadak menjadi sangat bersemangat dan ingin mendapatkan pekerjaan tersebut ketika Balu melihat kalau CEO dari perusahaan tersebut adalah seorang wanita cantik bernama Citra, di mana selain cantik, Citra ini juga merupakan wanita yang berpendidikan, bertanggung jawab, jujur, penuh kasih sayang, menyukai anak-anak, dan tidak suka yang namanya nepotisme. Oleh karena itu, dalam perekrutan karyawan di perusahaannya, Citra yang merupakan seorang CEO turun tangan langsung untuk menyeleksi para calon karyawannya tersebut, di mana dalam seleksi tersebut, orang-orang yang merasa bahwa mereka akan diterima di perusahaan tersebut karena memiliki rekomendasi dari ayahnya Citra, secara tidak terduga Citra malah menolak mereka semua dan menyuruh mereka untuk pergi karena Citra tidak suka yang namanya nepotisme, meskipun itu adalah rekomendasi dari ayahnya sendiri. Get out! I know what I'm doing. Lalu, tibalah giliran Balu untuk diinterview langsung oleh Citra, di mana tanpa melihat berkas-berkas lamaran Balu, Citra ingin melihat langsung Balu mengilustrasikan bagaimana dia mempromosikan produk kecantikan perusahaannya. Dan tanpa diduga, dengan kepolosan dan kejujuran serta keunikan dari apa yang dijelaskan Balu, Citra pun tertarik dan menyukai cara Balu dalam mempromosikan produknya. Oleh karena itu, Citra langsung menerima Balu menjadi karyawannya, bahkan Citra langsung mengangkat Balu menjadi seorang kepala penjualan di perusahaannya. Meskipun itu, membuat Arjun yang merupakan seorang petinggi perusahaan tersebut merasa keberatan. Superb! Sales head గా appoint చేస్తున్నా. What Citra? Namun tanpa memperdulikan bagaimana pendapat Arjun, Citra tetap mengangkat Balu menjadi kepala penjualan di perusahaannya, lalu menjelaskan kepada Balu kalau gaji Balu adalah sebesar 1 lakh per bulan. Oleh karena itu, Balu pun merasa sangat senang karena gajinya jauh lebih besar dibandingkan ayahnya.
Lalu pulang ke rumahnya dengan kebahagiaan dan menjelaskan semuanya kepada ibunya. Lalu menyuruh Cekokom untuk segera merekrut juru masak yang Cekokom inginkan karena Balu yang akan membayar gajinya, ungkap Balu. కాస్మెటిక్ కంపెనీలో నెలకి ₹1,00,000. ఒకరు డాక్టరు ఇంకొకరు పోలీసు. అయ్యో. Di keesokan harinya, saat Balu pergi bekerja di hari pertamanya, dia melihat seorang anak bernama Pasu yang sedang dipukuli oleh seorang bapak-bapak, di mana semua itu diakibatkan karena Pasu menjatuhkan barang bawaan yang ia bawa karena tangannya yang sedang terluka. Oleh karena itu, Balu menghampiri si bapak tersebut dan memberikannya sedikit pelajaran. నాకేంది బే సారీ చెప్పు. Lalu, Balu memarahi si bapak tersebut karena bisa-bisanya untuk sebuah pekerjaan seperti ini, dia malah mempekerjakan seorang anak di bawah umur. Dan setelah itu, Balu membawa Fasu ke dalam kantor dan memberikannya makanan. కొత్త బట్టలు కొనుక్కున్నాను. జీన్సా? రేపు నుంచి Kemudian di saat itu, datanglah Citra yang menegur Balu karena datang ke kantor dengan memakai celana jeans. Namun setelah Balu menjelaskan dan membujuk Citra lalu memohon agar dia diizinkan memakai jeans, Citra pun akhirnya mengizinkannya. కంపెనీలో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. Lalu tiba-tiba Rahul datang memarahi Balu karena Balu telah memberi pelajaran kepada bapak-bapak yang tadi memukul Fasu, di mana si bapak itu ternyata adalah anak buah dari Canggaredi yang merupakan salah satu pemasok biji mika terbesar ke perusahaan mereka. Namun karena Balu menjelaskan alasan dia memberi pelajaran kepada anak buah Canggaredi tersebut adalah karena dia mempekerjakan anak-anak di bawah umur seperti Fasu sebagai pekerja mereka, akhirnya Citra pun setuju dengan pendapat Balu yang memilih menghajar si bapak-bapak itu demi menyelamatkan Fasu, sehingga Balu bebas dari hukuman Rahul. Bukan hanya itu, bahkan Citra menyuruh Rahul untuk mengganti vendor biji mika mereka karena Citra tidak mau bekerja sama dengan vendor yang mempekerjakan anak di bawah umur, ungkap Citra. and you can leave. నుంచి మనం మెటీరియల్స్ తీసుకోవడం ఏంటి? Lalu setelah itu Citra pun mengajak Balu untuk bersiap karena besok Citra akan mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham di perusahaannya. Oleh karena itu, Balu pun membantu Citra dalam persiapannya, di mana karena hal itu membuat hubungan Balu dan Citra menjadi semakin dekat. Sementara itu, Canggaredi yang kerjasamanya diputus oleh Citra menjadi marah dan menelpon ayah Citra yang ternyata adalah anak buah dari Canggaredi. Oleh karena itu, ayah Citra menemui Citra di perusahaannya dan menyuruh Citra untuk tidak mencampuri urusannya tentang Canggaredi dan tetap memakai vendor Canggaredi apapun yang terjadi. Dari kejadian ini, kita bisa mengetahui bahwa Citra dan ayahnya sangatlah jauh berbeda. Citra merupakan pengusaha jujur, penyayang, dan tidak menyukai nepotisme, sementara ayahnya adalah kebalikannya, di mana dia merupakan anak buah dari Canggaredi yang merupakan orang yang sangat kejam. Sementara itu di desanya, Canggaredi mendatangi seorang bapak-bapak yang berani mengajarkan pendidikan kepada anak-anak di desanya. Lalu membunuh si Pak Guru itu dengan sangat kejam. Setelah itu, Canggaredi menyuruh semua anak di desanya untuk membuang buku mereka dan memulailah bekerja di pertambangannya. Kembali kepada Citra dan Balu, di mana di sana mereka akhirnya telah menyelesaikan pertemuan mereka dengan para pemegang saham. Dan setelahnya, Citra meminta Balu untuk mengantarkannya ke rumah temannya yang sedang berulang tahun. Dan dengan senang hati, Balu pun mengantarkan Citra. Namun sesampainya di rumah teman Citra yang bernama Fajra, mereka mendengar Fajra yang sedang marah kepada ayahnya, di mana kemarahan Fajra dikarenakan oleh ayahnya yang ternyata lupa dengan hari ulang tahunnya. Padahal sudah sangat lama Fajra menantikan hari ulang tahunnya agar dia bisa menghabiskan waktu seharian bersama ayahnya, karena selama ini ayahnya sangatlah sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk dirinya, sehingga dalam setahun terakhir ayahnya hanya pernah bersama Fajra selama 11 hari saja. కూడా ఏదో పని మీదే వచ్చుంటాం. గడిపింది 11 రోజులు. Sementara ayahnya yang juga merasa bersalah atas putrinya, dia hanya pasrah dengan kemarahan putrinya, bahkan tidak berani berbalik untuk melihat wajah putrinya. Dan di tengah-tengah kemarahan Fajra, tiba-tiba హ్యాపీ బర్త్డే అండి. Balu masuk ke rumah Fajra dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Fajra. Lalu Balu mengaku sebagai orang suruhan dari ayah Fajra yang ditugaskan untuk memberikan kejutan kepada Fajra di hari ulang tahun Fajra. Dan Balu juga memberikan kado ulang tahun yang sebenarnya adalah pemberian dari Citra. Namun Balu mengatakan kepada Fajra bahwa itu adalah hadiah yang dipesan oleh ayahnya kepada Balu untuk Fajra.
Dan oleh karena itu, Fajra yang awalnya sangat marah serta kecewa pun langsung berubah menjadi bahagia, lalu mengucapkan terima kasih kepada ayahnya. Lalu setelah suasana mencair, Citra masuk ke dalam lalu menyapa Fajra. Dan setelah Fajra mengajak Citra masuk ke kamarnya, ayah Fajra mengucapkan banyak terima kasih kepada Balu. Karena berkat Balu, ayah Fajra bisa tertolong dari kemarahan putrinya. Dan untuk membalas kebaikan Balu, ayah Fajra meminta nomor Balu. Lalu mengatakan kepada Balu, jika seandainya kau membutuhkan apapun, maka beritahu aku dulu, bahkan sebelum kamu memberitahu orang tuamu, ungkap ayah Fajra. మీ అమ్మ నాయనల కంటే నీకేదో ఒకటి చేయాలనిపిస్తాండది. Dan semenjak kejadian itu, Balu serta ayah Fajra menjadi semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama untuk sekedar minum bareng. Bahkan, ayah Fajra menceritakan tujuannya kepada Balu, bahwa dia berniat membuat sebuah pabrik di daerah Raya Lasima, di mana dengan dibukanya pabrik tersebut, maka akan membuka sekitar 7.000 lapangan pekerjaan. Dan dengan itu, maka sekitar 30.000 orang tidak akan merasakan kelaparan lagi. Namun masalahnya adalah పనులన్నీ విస్తరిస్తూ చుట్టూ ఉన్న Cenggaredi, di mana Cenggaredi yang semakin memperluas lahan pertambangannya telah merebut tanah yang seharusnya dijadikan sebagai lahan untuk pembuatan pabrik tersebut. Dan ketika ayah Fajra melaporkan kelakuan Cenggaredi tersebut kepada menteri sehingga menteri tersebut menyuruh Cenggaredi untuk mengembalikan tanahnya, Cenggaredi justru membunuh salah satu keluarga si Pak Menteri dengan sangat kejam untuk memberi peringatan kepada si Pak Menteri agar tidak ikut campur terhadap urusannya. గనుల Tidak hanya itu, selain kejam, Cenggaredi juga merupakan suami dari keponakan ayah Fajra. Sehingga ketika ayah Fajra melakukan sesuatu untuk merebut kembali tanah yang direbut oleh Cenggaredi, Cenggaredi akan menyiksa dan menganiaya keponakan ayah Fajra. Sehingga membuat ayah Fajra tidak tega dan tidak berdaya, karena jika dia terus berusaha merebut tanah tersebut, maka keponakannya lah yang akan menjadi korban Cenggaredi. Mendengar itu, Balu mengatakan bahwa Cenggaredi bukanlah manusia dan orang seperti itu harus dibasmi, ungkap Balu. Lalu Balu memegang tangan ayah Fajra dan mengatakan kalau dia berjanji akan membantu ayah Fajra untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, ungkap Balu. Di keesokan harinya, alangkah marahnya Balu saat mengetahui keponakannya sering dicubit oleh guru sekolahnya hingga membuatnya memar. Dan kemarahan Balu semakin memuncak saat mengetahui bahwa bekas cubitannya bukan hanya ada di tangannya, melainkan di seluruh tubuh keponakannya terdapat bekas cubitan. Bahkan bekas cubitannya juga ada di daerah intimnya. Sehingga Balu membawa keponakannya ke sekolahnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam kelas duluan. Sementara Balu menunggu di depan kelas. Dan ketika keponakan Balu masuk ke dalam kelas, gurunya memarahinya, lalu mencubit keponakan Balu dengan sangat keras dengan alasan telat masuk kelas. Sehingga hal itu membuat Balu menyaksikan sendiri kelakuan bejat guru keponakannya itu. Oleh karena itu, Balu mengambil sebuah besi dan menghantam tangan si Pak Guru dengan besi tersebut. Oleh karena itu, Balu pun dituntut oleh pihak sekolah dan dilaporkan ke pihak kepolisian. Lalu dengan ditemani Citra serta keluarganya, orang tua Balu memohon kepada pihak kepolisian untuk membebaskan Balu. Lalu Kang Kohar menceritakan kisah masa kecil Balu, di mana saat Balu menaiki bus sekolah untuk pergi ke sekolah, ada seorang anak perempuan yang mengalami menstruasi, di mana ketika itu Balu membuka bajunya dan memberikan baju tersebut kepada si wanita untuk menutupi darahnya yang bercucuran. Lalu saat Balu pulang ke rumahnya, Kang Kohar memarahi serta memukuli Balu karena dia pulang tanpa memakai baju. Sampai akhirnya di suatu hari ada ibu si wanita yang ditolong oleh Balu datang ke rumahnya lalu mengembalikan baju Balu kepada Kang Kohar. Dan di sana ibu si wanita mengatakan banyak terima kasih kepada Kang Kohar atas kebaikan putranya. Karena di usianya yang masih kecil, Balu sudah menjadi laki-laki yang beradab dan tahu bagaimana memperlakukan serta menghargai wanita, ungkap ibu si wanita. Dari kisah ini, orang tua Balu ingin menjelaskan bahwa Balu adalah orang baik yang tidak mungkin menyakiti orang lain tanpa sebuah alasan. Dan jika Balu menyakiti seseorang, maka itu artinya orang tersebut pasti melakukan sebuah kesalahan. Namun meski begitu, si Pak Polisi tetap tidak bisa menolong Balu. Karena bagaimanapun pihak sekolah mempunyai bukti penganiayaan yang dilakukan oleh Balu. Dan saat ini pihak sekolah sedang dalam perjalanan untuk memberikan bukti rekaman CCTV penganiayaan yang dilakukan oleh Balu kepada pihak kepolisian. Namun ketika pihak sekolah datang ke kantor polisi dan memberikan bukti rekaman CCTV-nya lalu akan menulis berkas tuntutan kepada Balu, tiba-tiba
Tiba-tiba Citra menghentikan penulisan tuntutan tersebut dan menyuruh pihak sekolah untuk pulang karena tidak akan ada kasus yang akan diajukan, ungkap Citra, di mana ternyata sekolah yang menuntut Balu adalah sekolah milik ayahnya Citra. Dan oleh karena itu, Balu pun terbebas dari tuntutannya lalu pulang ke rumahnya. Namun sebelum pulang, Citra yang mendengar kisah Balu yang menolong seorang anak wanita saat ia masih kecil mengatakan kekagumannya kepada Balu. Oleh karena itu, di momen itu, Citra serta Balu saling mengungkapkan perasaan mereka. Di keesokan harinya, Citra datang ke rumah Balu untuk mengundangnya ke acara ulang tahunnya nanti malam. Sehingga di malam harinya, Balu datang ke acara ulang tahun Citra dengan ditemani si Ahul. Dan Balu sudah menyiapkan hadiah kejutan untuk Citra. Happy birthday. Lalu, Citra menghampiri Balu dan mengatakan kepada Balu kalau saat sesi pemotongan kue, Balu harus menaiki panggung lalu menyuapi Citra di depan semua orang, agar semua orang tahu tentang perasaan mereka berdua. Dan Balu pun menyanggupi permintaan Citra tersebut. Happy birthday to you. Namun di saat sesi pemotongan kue tersebut, tiba-tiba ayah Citra mengumumkan tentang perjodohan antara Citra dan Rahul. Sehingga hal itu membuat Balu juga Citra sangat terkejut. Lalu, Balu yang kecewa dan sakit hati pun memutuskan untuk pergi pulang saja. Namun tiba-tiba, Citra. tiba-tiba Balu dan si Ahul dihadang oleh Rahul dan ayah Citra. Lalu ayah Citra menyiapkan banyak preman untuk mengancam Balu dan mengatakan, jika seandainya saja Balu terus memaksa mendekati Citra, maka Balu akan dihabisi, ungkap ayah Citra. Dan di saat itu, datanglah Citra yang menghentikan ayahnya, lalu meminta maaf kepada Balu atas sikap buruk yang ditunjukkan oleh ayahnya. Namun alih-alih ketakutan, Balu justru menantang ayah Citra dan semua preman yang ia sewa untuk berkelahi dengannya. Dan ketika Balu dengan percaya diri menantang ayah Citra, Tiba-tiba datang orang tua Balu bersama sekelompok orang yang tidak Balu kenal. Lalu, salah satu dari orang asing yang bersama ibu Balu mengajak Balu untuk pulang ke desanya karena ayah Balu sudah meninggal. Di mana pada awalnya, Balu yang mendengar itu marah karena jelas-jelas ayahnya ada di depannya. Sampai akhirnya, ibunya mengatakan kepada Balu kalau dia bukanlah anak kandungnya. Lalu, orang asing yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Momon menjelaskan bahwa ayah Balu sebenarnya adalah Mahakaleswaredi. Dan Balu sendiri bernama Rudra Kaleswaredi. Mendengar nama Mahakaleswaredi membuat ayah Citra pun menjadi ketakutan. Lalu, ibu Balu menyuruh Balu untuk bersumpah bahwa Balu akan ikut bersama Kang Momon ke desa tanpa banyak pertanyaan. Dan oleh karena itu, Balu pun mengikuti sekelompok orang yang tidak ia kenal itu untuk pergi ke desanya dengan meninggalkan permasalahan yang sedang ia hadapi dengan ayah Citra. Di dalam perjalanannya, Balu yang kebingungan dengan situasi yang sedang ia hadapi itu pun hanya merenung dan melamun dengan banyak pertanyaan di hatinya. Oleh karena itu, Kang Momon yang melihat kebingungan dalam diri Balu pun memutuskan untuk berhenti sejenak dan menjelaskan semuanya kepada Balu. Dan kita pun dibawa ke dalam flashback Kang Momon, di mana di saat Balu alias Rudra Kaleswaredi berumur bahkan belum 1 tahun, di dalam perjalanan bersama orang tuanya, ia dan keluarganya mengalami sebuah insiden kecelakaan, di mana dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan ayah Rudra mengalami koma dan ibu Rudra meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, ibu Rudra dijenguk oleh teman masa kecilnya yaitu Cekokom dan menitipkan Rudra kepada Cekokom karena ibu Rudra yakin bahwa kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang sengaja direncanakan. Lalu, setelah Mahakaleswaredi sadar dari komanya, Kang Momon dan seluruh bawahan Mahakaleswaredi berbohong dengan mengatakan bahwa anaknya yaitu Rudra telah meninggal bersama istrinya. Semua itu Kang Momon lakukan demi melindungi Rudra dari musuh Mahakaleswaredi yang jahat. Lalu, Kang Momon menjelaskan bahwa di desanya terdapat 2 kelompok besar, yaitu kelompok Mahakaleswaredi yang ternyata adalah ayah Fajra yang sebelumnya pernah ditolong Rudra, di mana Mahakaleswaredi adalah orang baik hati, bijaksana, dan dicintai oleh masyarakat desa. Sementara satu kelompok lainnya adalah kelompok Cenggaredi, kelompok jahat, biadab, dan ditakuti oleh seluruh masyarakat di desa Raya Lasima. Lalu, demi merangkul Cenggaredi agar bisa menjadi baik dan sejalan dengannya, Mahakaleswaredi menyuruh Kang Momon yang merupakan kakak dari Mahakaleswaredi untuk menikahkan putrinya dengan Cenggaredi dan memberikan mas kawin sebuah pertambangan kepada Cenggaredi.
Namun siapa sangka bahwa hal itu merupakan sesuatu yang menjadi kesalahan terbesar yang pernah dilakukan oleh Mahakaleswareddy. Karena alih-alih menjadi orang baik dan bersahabat dengan Mahakaleswareddy, Cenggareddy justru menjadi semakin berkuasa dengan adanya pertambangan tersebut, di mana dia semakin memperluas pertambangannya tersebut demi memperluas juga penghasilan dan kekuasaannya. Bahkan dia merebut tanah siapapun dan dijadikan sebagai pertambangannya. Lalu demi bisa masuk ke dalam lorong pertambangan yang tidak bisa dimasuki oleh orang dewasa, akhirnya Cenggareddy mempekerjakan anak-anak sebagai karyawan tambang. Di mana hal itu membuat Mahakaleswareddy menjadi geram, lalu mendatangi Cenggareddy seorang diri untuk menghentikan Cenggareddy dan mengancamnya. Di mana Mahakaleswareddy mengatakan jika seandainya Cenggareddy tidak menghentikan kejahatannya tersebut, maka Mahakaleswareddy akan mengambil tambangnya kembali secara paksa. Dan setelah itu Mahakaleswareddy pun ditemukan meninggal tanpa ada orang yang tahu apakah penyebab kematian dari Mahakaleswareddy. Dan begitulah akhir dari cerita Kang Momon, di mana setelah menyelesaikan ceritanya, Rudra pun melanjutkan perjalanannya kembali, lalu melakukan ritual terakhir terhadap jenazah ayahnya. Dan setelah itu, dia pun pulang ke rumah Mahakaleswareddy dan disambut bagai seorang putra mahkota. Namun di sana, alangkah terkejutnya Rudra saat mengetahui bahwa Mahakaleswareddy adalah ayah dari Pajra, sosok yang sangat ia kenal sebelumnya. Dan dengan begitu, berarti Pajra adalah saudari perempuannya. Di keesokan harinya, saat Rudra sedang sarapan pagi, salah satu pembantunya mengatakan bahwa Fajra tidak mau makan. Dia terus menangis sejak kemarin. Oleh karena itu, Rudra pun mendatanginya dan menenangkan Fajra, di mana Rudra mengatakan bahwa meskipun Fajra hanya menghabiskan waktu 11 hari di dalam setahun bersama ayahnya, tapi itu adalah waktu yang panjang jika dibandingkan dengan Rudra yang bahkan baru mengenal ayahnya saat ini. Lalu Rudra mengatakan bahwa saat mereka sudah benar-benar menyelesaikan seluruh upacara kematian ayahnya, Rudra akan membawa Fajra untuk tinggal bersamanya bersama keluarganya di Hyderabad. Dengan begitu, Fajra tidak akan sendirian lagi. Dan ungkapan itu berhasil membuat Fajra menjadi tenang dan akhirnya mau makan. Kemudian setelah itu, Rudra mengajak si Ahul untuk pergi berkeliling desa. Mendengar itu, asisten Kang Momon yang bernama Fatabi pun langsung memberi Rudra segepok uang untuk bekal dia dalam mengelilingi desa. Namun Rudra tidak mau menerimanya dan mengembalikan uang tersebut. Kemudian setelah itu, Rudra yang sedang duduk di teras rumahnya didatangi oleh salah satu warga yang baru saja melahirkan seorang bayi, di mana di sana Rudra diminta untuk menamai bayi tersebut. Karena hal itu adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh ayah Rudra, di mana Mahakaleswareddy adalah orang yang selalu menamai setiap bayi yang baru lahir di desanya. Oleh karena itu, meskipun kebingungan, Rudra pun akhirnya memberikan nama kepada bayi tersebut. Dan nama yang diberikan oleh Rudra adalah Citra Fani, nama dari kekasihnya yang telah dijodohkan oleh orang tuanya. Mendengar itu, si Ahul pun langsung menelpon Citra dan mengatakan semuanya, bahwa saat ini Balu alias Rudra sedang dalam kondisi terpukul. Karena bagaimanapun, setelah bertahun-tahun diurus dan dibesarkan oleh sebuah keluarga, akhirnya dia mengetahui bahwa keluarga yang membesarkannya bukanlah orang tua kandungnya. Selain itu, dia baru mengetahui orang tua aslinya saat orang tuanya sudah meninggal. Oleh karena itu, si Ahul menyuruh Citra untuk datang ke desa Raya Lasima untuk menghibur Rudra yang sedang bersedih. Karena si Ahul yakin kalau Citra pasti bisa menghibur Rudra, karena dia tahu Rudra sangat merindukan Citra. Oleh karena itu, saat Rudra diminta untuk memberi nama kepada seorang bayi perempuan, Rudra menamai bayi tersebut dengan nama Citra, ungkap si Ahul. Di mana hal itu menunjukkan bahwa Rudra sangat merindukan Citra. Mendengar itu, Citra pun bersedia untuk datang ke desa Raya Lasima untuk menemani Rudra dalam menyelesaikan ritual-ritual terhadap mendiang ayahnya. Di tempat lain, Cenggareddy mengatakan kepada ajudan pribadinya yang bernama Mansur bahwa esok pagi Cenggareddy akan pergi ke kantor partai untuk mengambil sebuah formulir. Oleh karena itu, Cenggareddy menyuruh Mansur untuk menjaga tambangnya. Singkat cerita, Citra pun sudah sampai di Raya Lasima, di mana dia yang kehausan bertemu dengan Gangga. Lalu, Gangga membantu Citra untuk mendapatkan air minum. Lalu, untuk membalas kebaikan Gangga, Citra pun memberikan sebuah coklat. Namun Gangga yang melihat jari-jari Citra yang cantik, meminta Citra untuk menghias jari-jarinya yang kotor saat festival di desanya nanti. Oleh karena itu, Citra pun berjanji kalau saat festival di desanya diselenggarakan, ia akan menghias jari-jari Gangga.
Kemudian setelah itu, akhirnya Citra pun sampai di kediaman Rudra dan bertemu dengan Fajra. Lalu Rudra yang baru mengetahui kedatangan Citra menjadi sangat terkejut serta sangat senang. Dan kesenangannya semakin berlipat ganda saat Citra mengatakan kalau dia telah membatalkan pertunangannya dengan Rahul. Madam, Singkat cerita, hari pun berganti dengan cepat. Dan di hari itu, si kakek pimpinan kuil yang berada di pertambangan Cenggaredi sedang meminta bantuan setiap orang untuk membawakan susu ke kuilnya untuk sebuah ritual. Namun orang-orang di sana tidak ada yang mau membantu untuk membawakan susu tersebut ke kuil si kakek. Sampai akhirnya si kakek meminta bantuan kepada Rudra yang kebetulan berada di tempat itu. Dan Rudra yang pada dasarnya adalah anak baik yang suka menolong pun membantu si kakek untuk membawakan susunya ke kuil. Bahkan Rudra juga membantu si kakek dalam menyelesaikan ritualnya. Setelah menyelesaikan sebagian ritualnya, si kakek pun berterima kasih kepada Rudra yang telah membantunya. Lalu karena si kakek baru melihat Rudra di desanya, si kakek pun menanyakan tentang siapa Rudra. Dan setelah si kakek mengetahui bahwa Rudra adalah anak dari Mahakaleswaredi, si kakek pun menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang telah memberikan nama kepada Rudra adalah si kakek. Bahkan kuil tempat mereka berdiri pun adalah kuil yang dibangun oleh Mahakaleswaredi untuk mengenang ibu Rudra yang telah meninggal. Lalu si kakek pun melanjutkan kembali ritual pemujaannya. Dan ketika si kakek sedang melanjutkan ritualnya, Tiba-tiba datang para anak buah Cenggaredi yang berniat menghancurkan kuil si kakek untuk memperluas pertambangannya. Dan mengetahui itu, si kakek pun memohon untuk tidak menghancurkan kuilnya tersebut. Namun sama sekali tidak didengarkan oleh anak buah Cenggaredi dan malah mendorong si kakek hingga tersungkur. Lalu saat anak buah Cenggaredi akan memulai penghancurannya, tiba-tiba Balu menahannya lalu menghajar orang itu. Dan oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Kekuatan serta kehebatan yang dipertontonkan oleh Rudra membuat seluruh anak buah Cenggaredi ketakutan lalu melarikan diri. Sementara itu di kantor partai, atas kematian Mahakaleswaredi, Cenggaredi meminta ketua partai untuk menjadikan Cenggaredi sebagai MLA untuk menggantikan Mahakaleswaredi. Dan ketua partai mengatakan bahwa dia akan menyetujui permintaan Cenggaredi untuk menjadikannya sebagai MLA untuk menggantikan Mahakaleswaredi. Namun dengan satu syarat, kalau pencalonan Cenggaredi sebagai MLA yang menggantikan Mahakaleswaredi harus disetujui oleh ahli waris dari Mahakaleswaredi, yaitu anak laki-laki dari Mahakaleswaredi, di mana itu artinya untuk menjadikan dirinya sebagai anggota MLA, Cenggaredi harus disetujui oleh Rudra. Oleh karena itu, di saat Mansur yang menelpon Cenggaredi dan mengatakan bahwa Rudra telah menghajar anak buahnya lalu Mansur meminta izin untuk membunuh Rudra, Cenggaredi tidak mengizinkan Mansur untuk membunuh Rudra karena dia membutuhkan dukungan serta persetujuan Rudra agar dia bisa menjadi MLA. Kemudian setelah itu, Cenggaredi mengatakan kepada para petinggi partai bahwa dia akan mengatur pertemuan untuk pengesahan serta penobatannya sebagai MLA yang akan disetujui oleh Rudra. Dan setelah itu, pertemuan itu pun selesai. Lalu, untuk melancarkan rencananya menjadi seorang MLA, Cenggaredi menemui Rudra yang sedang melakukan ritual untuk ayahnya di rumahnya. Di mana di sana, Cenggaredi menceritakan kepada Rudra bahwa dialah orang yang telah membunuh Mahakaleswaredi. Di mana ketika Mahakaleswaredi datang untuk mengancam Cenggaredi, alih-alih ketakutan, Cenggaredi justru membunuh Mahakaleswaredi, lalu memberikan kalung milik Mahakaleswaredi kepada Rudra sebagai bukti bahwa dialah orang yang telah membunuh ayahnya. Di mana maksud dari Cenggaredi menceritakan pembunuhan Mahakaleswaredi kepada Rudra adalah untuk menakut-nakuti Rudra dan mengancam Rudra dengan mengatakan kalau Rudra tidak ingin bernasib sama seperti ayah dan ibunya, maka Rudra harus memberikan dukungannya terhadap Cenggaredi sebagai MLA pengganti ayahnya, ungkap Cenggaredi. Sementara Rudra sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas perkataan Cenggaredi.
Singkat cerita, hari acara yang diadakan oleh Cenggaredi untuk mengumumkan dirinya yang akan menjadi MLA pun telah tiba, di mana dengan disaksikan seluruh masyarakat juga seluruh petinggi partai, Rudra dipersilahkan untuk menyampaikan pidatonya yang menyatakan bahwa Rudra mendukung Cenggaredi untuk menjadi MLA menggantikan ayahnya. Namun alangkah terkejutnya Cenggaredi saat Rudra memberikan pidatonya, alih-alih memberikan dukungannya kepada Cenggaredi, Rudra justru mengumumkan pencalonan Fajra adiknya sebagai MLA pengganti ayahnya. ఆవిడికి నా పూర్తి మద్దతుని ప్రకటిస్తున్నా. Hal itu membuat Cenggaredi sangat marah lalu meninggalkan acara. Dan oleh karena kemarahannya itu, akhirnya Cenggaredi berniat untuk membunuh Rudra. Sementara itu, di kediaman Rudra, Kang Momon yang sudah mengenal karakter Cenggaredi sudah bisa menebak kalau Cenggaredi pasti akan membunuh Rudra di festival sekaligus ritual pemindahan kendi suci nanti malam. Oleh karena itu, Kang Momon berniat melarang Rudra untuk menghadiri acara dan ritual pemindahan kendi suci nanti malam. Namun di sisi lain, untuk memastikan bahwa Rudra akan datang menghadiri ritual pemindahan kendi suci nanti malam, Mansur menculik Fajra, lalu mencumbuinya, dan menyuruh Fajra untuk memberitahu Rudra bahwa Mansur telah melecehkannya. Lalu menyuruh Fajra untuk menyampaikan kepada Rudra bahwa Rudra harus mendatangi ritual pemindahan kendi suci nanti malam. Singkat cerita, malam pun kembali poek, di mana di malam itu sebuah festival sekaligus ritual pun sedang berlangsung. Namun semua orang berhenti menari saat Mansur dan anak buahnya datang ke festival tersebut dengan membawa senjata. Bahkan polisi yang sudah mengetahui rencana pembunuhan yang akan dilakukan kepada Rudra dan berniat mengamankan Rudra pun harus kembali pulang karena takut dengan ancaman Mansur yang mengatakan akan membunuh para polisi tersebut jika mereka mencampuri urusannya. Dan setelah para polisi itu pergi, Mansur mengatakan kepada seluruh anak buahnya bahwa dia akan masuk ke dalam kuil untuk memastikan apakah Rudra sudah berada di dalam atau belum. Dan jika Rudra ada di dalam, maka Mansur akan langsung membunuhnya. Sementara seluruh anak buahnya disuruh Mansur untuk berjaga di luar. Kalau Rudra masih berada di luar dan belum masuk ke dalam. Dan jika memang Rudra masih ada di luar, maka Mansur menyuruh seluruh anak buahnya untuk membunuh Rudra tanpa ampun. Dan setelah menyelesaikan pidatonya, Mansur pun memasuki kuil. Lalu Mansur pun menemukan Rudra yang sedang melakukan ritualnya. Dan di sana Mansur memanas-manasi Rudra dengan mengatakan betapa menggairahkannya tubuh Fajra adiknya. Dan setelah itu Mansur pun menyerang Rudra. Dan sambil menahan serangan Mansur, Rudra pun menyelesaikan ritualnya. Lalu karena Rudra sudah menyelesaikan ritualnya, dia yang sudah sangat emosi karena Mansur telah menodai adiknya pun menghajar Mansur habis-habisan. Sehingga dengan itu, Mansur yang sedari awal sudah sangat pepolontongan dan pepelegegan pun dibuat tidak berdaya oleh Rudra. Sementara itu, ketika semua orang di luar kuil sedang menunggu hasil dari apa yang terjadi di dalam kuil, Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan ngagorolongnya tubuh Mansur di atas roda yang sudah dibakar oleh Rudra. Sehingga hal itu membuat seluruh pasukan Mansur ketar-ketir dan kabur melarikan diri. Sementara Mansur, sang tangan kanan dari Cenggaredi, harus tewas di tempat. Kehebatan dari Balu itu pun membuat masyarakat menjadi sangat senang karena akhirnya ada orang yang berani melawan Cenggaredi yang jahat. Tidak hanya masyarakat, tapi keluarganya pun sangat senang dengan keberanian serta kehebatan yang ditunjukkan oleh Rudra. Di keesokan harinya, Cenggaredi yang marah dengan kematian Mansur mendatangi kediaman Rudra dengan membawa istrinya yang merupakan anak dari Kang Momon dengan keadaan yang mengenaskan. Di mana istri dari Kang Momon yang melihat anaknya diperlakukan sekeji itu merasa tidak tega dan menangis histeris. Lalu Cenggaredi menanyakan tentang keberadaan Rudra kepada Kang Momon. Namun sayangnya Rudra sedang tidak ada di rumah. Oleh karena itu Cenggaredi menyuruh Kang Momon untuk mendatangi tempat di mana Rudra membunuh Mansur. Karena di sana Cenggaredi sudah membunuh salah seorang yang berharga bagi keluarga Mahakaleswaredi, ungkap Cenggaredi. Dan ternyata orang yang telah dibunuh oleh Cenggaredi adalah Patabi, asisten pribadi Kang Momon, di mana Cenggaredi membunuh Patabi dengan sangat keji, di mana mayatnya dibeton di dalam sebuah drum bensin. Kang Momon serta Rudra yang menyaksikan kejadian itu pun menjadi sangat bersedih.
Lalu, karena takut Rudra akan celaka, Kang Momon menyuruh Rudra untuk pergi meninggalkan desa sejauh mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Kang Momon dan seluruh keluarganya akan memohon ampun kepada Cenggaredi agar Cenggaredi mau memaafkannya. Namun Rudra tidak mau mengikuti permintaan Kang Momon dan mengatakan bahwa dia sudah berjanji kepada Mahakaleswaredi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian setelah itu, saat Rudra sudah di rumah, dia dihampiri oleh Citra yang mengajaknya ke rumah Gangga, di mana maksud kedatangan Citra mencari Gangga adalah untuk menunaikan janji Citra yang berjanji kepada Gangga bahwa dia akan menghias tangan Gangga. Namun sayangnya, Gangga masih berada di tambang dan belum pulang ke rumah. Oleh karena itu, Citra yang ditemani oleh Rudra pun harus menunggu Gangga pulang terlebih dahulu. Dan setelah cukup lama mereka menunggu, akhirnya kendaraan pengantar anak-anak dari tambang pun datang, di mana itu artinya Gangga sudah pulang. Namun sayangnya, Gangga pulang dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa lagi. Akibat saat di pertambangan, Gangga disuruh masuk ke dalam lorong yang dalam, lalu tertimpa lumpur, sehingga Gangga pun harus meregang nyawa, di mana kematian Gangga tersebut menyisakan luka yang sangat mendalam bagi kedua orang tuanya. Lalu, demi menunaikan janjinya, Citra menghias jari Gangga, meski dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Melihat kejadian itu, para warga di sana pun menjadi sangat ketakutan, karena bisa saja besok atau lusa, apa yang terjadi hari ini kepada Gangga akan terjadi kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka beranggapan kalau solusi dari semua masalah ini adalah membunuh Cenggaredi. Namun dia adalah orang yang sangat berkuasa dan tidak ada orang yang berani melawannya. Namun tiba-tiba, Rudra yang sudah tidak bisa lagi membendung emosinya pun menanyakan lokasi pertambangan Cenggaredi dan menyerang Cenggaredi serta seluruh anak buahnya seorang diri. Dan dengan itu, gedebukan pun terjadi. Pada akhirnya, meskipun mendapatkan banyak luka di tubuhnya, namun Rudra berhasil membantai semua prajurit Cenggaredi. Sampai akhirnya, setelah seluruh prajuritnya dibantai, datanglah Cenggaredi dan pertarungan akhir di antara mereka pun terjadi. Ternyata kehebatan Cenggaredi bukanlah kaleng-kaleng, di mana dia berhasil mengimbangi Rudra, bahkan mengalahkannya. Namun pada saat Cenggaredi akan menebas dan membunuh Rudra, Tiba-tiba Rudra yang sudah terlihat lemah kembali bangkit dan kembali menjadi kuat. Lalu dia mengatakan perkataan yang seolah-olah bahwa Cenggaredi tidak mungkin bisa mengalahkannya. Seolah-olah sejak pertarungan tadi, Rudra hanya sengaja mengalah. Dan setelah itu, singkat cerita, Rudra sudah kembali ke rumah orang tua yang membesarkannya. Dan di sana, Rudra bertanya kepada Cokokom tentang bagaimana bisa Cokokom membesarkan Rudra dengan memberinya banyak cinta. Padahal Rudra bukanlah anak kandungnya. Mendengar itu, Cokokom pun menjelaskan bahwa saat sahabatnya meninggal dan menitipkan bayinya kepada Cokokom, sahabatnya menyuruh Cokokom untuk berjanji kalau Cokokom tidak akan pernah mengirim putranya kembali ke Raya Lasima, dan Cokokom pun mengucapkan janji tersebut. Mendengar itu, Rudra pun mengatakan kalau begitu, artinya Cokokom sudah melanggar janjinya karena Cokokom telah mengirim Rudra kembali ke Raya Lasima. Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya Rudra Kaleswaredi anak dari Mahakaleswaredi yang sebenarnya bukanlah Balu, melainkan kakaknya Balu. Lalu kita pun dibawa ke dalam flashback Cokokom, di mana di saat Cokokom membawa Rudra bersamanya, dia merubah nama Rudra menjadi Adikesha. Dan bersamaan dengan fakta yang mencengangkan tersebut, film pun sudah berakhir.